Rio ngantuk tapi ente Bani nonton bola kalah malam tadi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi liyata lahum ila akhir ayat. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fabima rahmatin minallahi liyata lahum, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi di dalam ayat surah Ali Imran ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar berperilaku lemah lembut. Berperilaku lemah lembut. Kejadian ini tepat pada peristiwa perang Uhud. Terjadi di Jabal Uhud. Waktu itu kaum muslimin sedang berperang melawan kaum kafir Quraisy di waktu itu, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Namun Khalid bin Walid di zaman dulu belum masuk agama Islam. Jadi perang melawan itu di Jabal Uhud. Nabi memerintahkan kepada para pemanah agar naik ke Bukit Rumat. Sebelah Jabal Uhud itu ada ngaran bukit namanya Bukit Rumat. Halus saja. Apa kata Nabi berpesan kepada para pemanah? Apapun yang terjadi, kata Nabi, jangan beranjak dari situ. Jangan berjauh, bahasa Banjar kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kaum kafir Quraisy pun kebingungan karena mereka seolah-olah dihujani oleh anak panah. Akhirnya kaum muslimin hampir 85% akan memenangkan perang tersebut. Melihat kaum kafir Quraisy itu mulai meninggalkan perang, kuda-kudanya sudah mereka tinggalkan, harta-harta mereka sudah ditinggalkan. Lalu kaum muslimin yang berada di Bukit Rumat melihat itu terjadi, mereka tergiur. Kada maasi lawan Nabi. Apa kata Nabi tadi? Jangan berjauh, jangan beralih dari Bukit Rumat. Namun mereka tetap turun untuk mengambil harta rampasan tersebut. Akhirnya Khalid bin Walid yang melihat peristiwa itu, dia pun memerintahkan kepada salah seorang prajuritnya agar berkeliling
untuk naik ke Bukit Rumat lagi dan membalas anak panah tersebut. Akhirnya kaum muslimin pun kocar-kacir melihat anak panah mulai berjatuhan, sehingga mereka pun berpergian jauh bukah, bahasa kita Banjarnya, bukah bebukahan, sampai peristiwa itulah sampai melukai Nabi. Bahkan mohon maaf, jikalau terjadi bisa jadi Nabi Muhammad itu tewas di waktu itu, han gara-gara kada maasi aja. Akhirnya banyak kaum muslimin yang lari, sudah kada maasi, bukah pulang. Setelah perang selesai, sahabat-sahabat yang lain pun kada berani untuk bertemu Nabi. Tapi Nabi Muhammad SAW di ayat tadi Allah tetap memerintahkan agar berperilaku lemah lembut. Jadi Nabi tetap memaafkan, kada lantas bemamai. Namun kita Bapak Ibu lah, jikalau terjadi nih gara-gara kekanakan nih kada masih yang menyebabkan kita kecelakaan, habis tupang bemamai montong nih. Masa tupang dimamai taruh seharianan tuh. Tapi berbeda dengan Nabi. Nabi tetap berperilaku lemah lembut. Nah, ini kita pakai dalam hidup. Lawan kekawanan piantuna bepander, jangan bepander nang kotor, jangan bepander kasar, jangan bepander nang menyakiti hati orang lain. Kita juga sebagai guru usahakan kita berperilaku lemah lembut. Jangan sampai kita menjadi tokoh yang menjadi takut bagi siswa. Mendengar kita bekandaraan aja sudah kebuliangan kekanakan. Oi, bapak datang gitu. Mariap dingin sudahnya, saking takutannya. Kita boleh tegas tapi jangan penyarikan. Nah, jadi dari cerita ini mudah-mudahan kita semua seberataan, Bapak juga pribadi, sama-sama kita memperbaiki diri dan mulut kita jaga agar kita terbiasa berkata lemah lembut seperti itu. Baik, itu tadi materi akhlak. Sekarang kita adab kepada orang tua. Kemarin sampai nomor 19. Di nomor 19 kemarin poinnya dahulukan orang tua. Poin yang ke-20. Namun sebelum pian mencatat, Bapak ingin menceritakan pengalaman Bapak pribadi. Selama bulan puasa, sebelum bulan puasa sebenarnya, dan selama bulan puasa, Bapak rancak lalu lalang melalah daerah sini. Buhan pian rancak dia melihat Bapak ada yang takutan bersembunyi, entah Bapak ini kasar ke apa jadi takutan buhan pian. Lah, macam-macam Bapak melihat kelakuan buhan pian itu waktu Bapak lewat macam-macam, terutama pada waktu bulan puasa. Bapak kan pagi subuh itu rancak turun ke TPA, rancak melihat buhan pian. Pagi itu ada yang bawa baku liling di pinggir jalan. Ada yang dudukkan di muka pipa situ. Ada yang bersandaran di bawah jembatan sambil main game. Ada yang kada sing bajuan berjalan, Masya Allah. Dan poin yang Bapak mau ulah tergugah hati, pada waktu itu ada salah seorang murid yang menegur Bapak. Sebenarnya semua menegur Bapak, tapi ini yang mau ulah Bapak kagum, rasa simpati Bapak terhadap anak tersebut. Menegur Bapaknya sambil melambai tangan, Pak aja, seperti itu. Dan pada saat menegur Bapak, ternyata dia sambil mendadai tapasan. Ya Allah, luar biasa tuh. Dan itu laki-laki. Nah, nih kagumnya Bapak. Nah, coba Sakbani berdiri, Pak. Berdiri, Pak. Masya Allah. Nah, ini orangnya. Nah, silakan duduk kembali. Nah, kemarin waktu di bulan puasa kemarin, bentarlah Bapak lewat tuh di depan rumah Raisa, belok kiri, melihat Bapak Sakban mendadai tapasan. Ya Allah, ajar Bapak. Luar biasa dia membantu kepada orang tua.
Terlepas dari itu disuruh ataupun tidak, itu luar biasa. Karena di masa usia seperti ini sebenarnya buhan pian tuh kada tapi memikirkan lawan kuitan, sebenarnya seperti itu. Asik dengan dunia sendiri, bagaimana caranya victory, ya kan? Bagaimana caranya supaya boya, buhan pian tuh. Jarang sekali untuk terpikirkan bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Nah, pas Bapak lewat itu tergugah hati Bapak. Seusia yang seperti itu loh, masih memikirkan bagaimana cara membantu orang tua. Binian kayak itu juga, cuma kada terlihat benar ya. Yang Bapak kagum nih lakian gitu benar ya. Ya loh. Pada saat buhan pian asik main bola, nah ini mendadak tapasan. Ayo buhan pian, pikirkan itu nah. Sudahkah pian membantu mama abah, ataukah pian menjadi beban dalam orang tua? Nah, maka dari itu sama-sama kita memperbaiki. Selama masih ada orang tua, usahakan perilaku kalian seperti siapa tadi? Sakbani, nah membantu. Bahagia benar rasanya Bapak dalam hati lah. Nah, mudahan anak kita berataan Bapak Ibu lah seperti itu, bisa membantu, minimal meringankan, jangan menjadi beban mereka. Baik, ke poin 20. Rendah hati terhadap mereka. Rio ngantuk apa pintar? Bani nonton bola kalah malam tadi nih. Aku melihat dia malam tadi sokor ini juga mengantuk udah mata. Ada mau dipaksakan. Iya Ria. Oke. Rendah hati terhadap mereka. Mereka di sini maksudnya orang tua. Terlepas nanti kalian memiliki harta yang lebih, jabatan yang tinggi, namun kalian tetap rendah hati lawan orang tua. Jangan sombong. Sementang kuitan kada begawi lagi, sementang kuitan kada lagi memiliki apa-apa, pian yang memiliki segalanya, jangan lantas sombong kepada mereka. Ma tapasakan selawar urun. Bah, baiki akan atap rumah ulon, lawan kuitan. Sementang pian sudah banyak diisi duit, jangan seperti itu. Kita tetap sebagai anak, tetap berperilaku rendah hati. Bahkan contoh teladan rendah hati ini dicontohkan oleh sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Saking hormatnya nih Umar bin Khattab kepada Nabi, apabila Nabi itu berpander, Umar ini kedua ini memandang, saking rendah hatinya sih. Apalagi dengan orang tua seperti itu. Jangan lantas lawan mama abah tuh celeng-celeng, buming calak mata apa mah aja no, pacu-pacul mata, bepander saking nyaringan lawan mama lawan abah, kedada lalu lemah lembutnya. Nah, mudah-mudahan lah kita semua dari 3 poin ini, yang pertama tadi lemah lembut, berbakti kepada orang tua, yang ketiga rendah hati. Mudah-mudahan ini semua kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah, astaghfirullah, ini hadiah siano Rizkon di atas lemari bola, minta tolong. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Rizkon benar Rizkon. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
berdoa dulu. Ada berdoa. Ya tangannya bujur-bujur ya, berdoa dengan Allah bujur-bujur. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan salam